Saya ada ajaib bisa bangkit berdiri. Haleluya. Karena kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan di tengah situasi yang sulit pandemi ini. Tapi satu pasti kita boleh percaya kepada Yesus karena Dia sumber pengharapan kita. Amin Bapak Saudara. Pastikan kita menikmati Tuhan pagi ini. Mari kita dudukkan kepala kita berdoa bagi Tuhan dan Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, pagi yang luar biasa, pagi yang baik dan sungguh baik Tuhan. Di hari spesial ini, di hari Natal ini, biar kami menikmati kasih-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati kuasa-Mu, bahkan kemenangan masa depan sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Dan kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila pagi ini kami menikmati Engkau, menikmati kehadiran-Mu, menikmati segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila Natal tahun ini tahun yang memberkati setiap tahun, kemurahan demi kemurahan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya kebaikan-Mu selalu ada dalam hidup kami, dalam dan di nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Kita katakan gloria bagi Yesus. Katakan glory Tuhan. Mari kita berserah bagi Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi, tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan. Angkat tangan kita, katakan muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Lebih angkat tangan lagi bagi Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih bagi Tuhan karena kesungguhan bagi dunia. Mari katakan kesukaan
gembiralah, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur bersama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan. Katakan, hai dunia, hasukan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Sekalian nyanyilah, kalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Oh Yesus, Yesus, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Di dalam Tuhan ada pengharapan baru, amin. Tahun 2020 Tuhan sudah merencanakan yang baik di tengah pandemi. Berikan Tuhan setiap kita kekuatan yang baru. Dan biarlah nanti tahun 2001 Tuhan juga memberi kemurahan-kemurahan, kemenangan-kemenangan di dalam Yesus. Ada pengharapan di dalam Yesus. Hale, persiapkan Bapak Saudara. Haleluya. Hale, kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu setiap kami. Mari katakan bersama-sama, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Hanya nama-Mu Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan iman kami. Bangkitkan, oh, harapanku di dalam-Mu, this Lord. Hanya Kau Yesus Tuanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Yang Kau pegang dalam hidup kami Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan.
pasti dan ya dan amin. Karena rencana-Mu dalam hidup kami tidak pernah gagal. Karena kami tahu Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Dan di dalam-Mu kuasa-Mu sempurna. Pengharapan-Ku takkan hilang. Tak masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Sikilara bagalara masakarara. Kilara masakarara. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sikilara la 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 maya la la ma la ma sikira la 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 la. Ila la 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 la. Ila la la maya la ma sikira la 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 la. Oh la 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 ma la maya la ma sikira la 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 la. Ila la 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 maya la ma. Oh Yesus akan memberikan kekuatan baru buat setiap orang yang meminta kepadanya. Mari minta kepada Tuhan, kuatkan imanku, kuatkan harapanku, karena Kau percaya Yesus Tuhan. Oh lemalala maya la 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 maya la mo. Ila la 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 sakada la la la. Oh la la maya la la sakada la 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 la. Jesus, Jesus, firman-Mu Tuhan, iya dan amin, kami percaya. Oh, Jesus, gila ra 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 sekarang. Oh, harapanku di dalam-Mu. Siapkanlah nama Yesus, Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. kami mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau, sumber pengharapan kami. Dan kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami dan keluarga seiman kami untuk mengingat kembali kelahiran-Mu bagi kami Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan, pesan Natal hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kiranya kasih karunia kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita
Saya percaya orang-orang yang terus setia menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, kemurahan baru, bahkan keajaiban-keajaiban baru bersama dengan Tuhan. Amin. Baik kita yang ada di rumah Tuhan, di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, saya percaya ketika kita sepakat 2-3 orang bersehati dimanapun kita berada, Allah hadir di tengah-tengah kita. Tema Natal kita adalah Jesus the Light of Hope. Yesus adalah terang pengharapan. Kita tahu bersama sejak bulan Maret kemarin saudara, COVID-19 telah mendunia. Gak cuma hanya 1-2 bangsa tetapi hampir menyebar ke seluruh dunia dan memukul kehidupan banyak orang di muka bumi ini. COVID-19 telah membuat banyak orang menjadi panik, takut, stres. Karena pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berdampak kepada ekonomi maupun kehidupan sosial. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa wabah ini belum jelas kapan berakhirnya. Jelas dalam kondisi-kondisi yang suram seperti ini kita butuh pengharapan. Menarik saudara, di awal-awal bulan Maret kalau tidak salah, itu di sosial media khususnya Twitter, mulai trading, mulai viral tentang orang-orang yang memposting rumah-rumah mereka yang dihiasi dengan pohon Natal dan lampu-lampu Natal. Peristiwa itu sangat viral dan menjadi tren karena diikuti banyak orang. Jadi orang-orang memposting pohon Natal dan lampu-lampu Natal di rumah mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memposting pohon dan lampu-lampu Natal di bulan Maret itu sesuatu yang sebenarnya cukup aneh, gak biasa, gak lazim. Tetapi itu merupakan simbol bagi harapan umat manusia tentang adanya terang pengharapan di tengah-tengah gelapnya keadaan karena COVID-19. Pohon dan lampu Natal memang tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi itu telah menjadi tradisi bagi orang-orang percaya untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Putra Allah yang maha tinggi, Putra Allah yang maha kuasa, Yesus Kristus namanya, yang membawa terang pengharapan itu telah lahir ke dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus sebagai terang pengharapan bagi dunia sesungguhnya tidak terjadi dengan kebetulan. Sudah dinubuatkan kira-kira 700 tahun sebelum kelahirannya. Saat itu umat Israel sedang mengalami masa-masa kegelapan, masa-masa kesesakan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka dicabut dari tanah kelahirannya, mereka dipaksa untuk tinggal di negeri orang, menjadi budak bagi bangsa asing. Tapi syukur kepada Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sesak, masa-masa yang penuh dengan kekelaman, ada kabar baik yang Tuhan berikan kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya. Mari sama-sama kita memperhatikan Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini peristiwa ketika dunia mulai viral dengan lampu-lampu Natal dan pohon Natal di bulan Maret. Mari sama-sama kita melihat Yesaya 9 ayat yang pertama dan seterusnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ada sebuah kabar baik, di tengah-tengah bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah muncul terang yang besar. Bukan hanya terang yang redup, yang kecil, tetapi terang yang besar. Bahkan karena mereka mengalami terang Tuhan yang besar, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita seperti panen, seperti mendapat jarahan. Nah, apa dasarnya mereka bisa mengalami sukacita yang luar biasa? Ayat 3 dan 4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik di tengah-tengah kegelapan, di mana ada kabar pembebasan dari perbudakan.
selesainya peperangan sehingga semua alat-alat perang tidak dipergunakan lagi. Ada damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Kapan saudara? Ayat yang kelima, inilah janji kedatangan Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan sudah menjanjikan Mesias yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka dari masa-masa kekelaman. Janji itulah, janji tentang kedatangan Mesias itulah yang telah memberikan terang pengharapan bagi umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya Tuhan memberikan lebih dari yang mereka duga, lebih dari yang mereka harapkan. Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk mengatasi masalah bagi bangsa Israel, tetapi untuk mengatasi masalah seluruh umat manusia di dunia ini. Yesus Sang Mesias itu tidak hanya datang untuk mengatasi masalah perbudakan secara fisik, tetapi untuk mengatasi akar dari seluruh permasalahan yang ada, yaitu perbudakan dosa. Kita tahu bersama saat kita manusia memilih untuk memberontak kepada Allah, kita telah keluar dari kasih karunia Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah, dan saat itulah dosa masuk di dalam dunia. Dosa telah membuat manusia kehilangan seluruh janji-janji Allah. Manusia masuk dalam kegelapan karena perbudakan dosa telah merusak hidup manusia. Dosalah yang menyebabkan sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, penolakan, kehancuran rumah tangga, penindasan, dan segala macam kekacauan lainnya, sampai kemudian manusia terancam pada kebinasaan yang kekal. Di tengah-tengah kegelapan karena dosa, Yesus datang menjadi terang yang besar itu, terang pengharapan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, ada 4 gelar yang ditaruh di pundak Yesus. Ada 4 gelar yang disematkan kepada Yesus, yang itu untuk menyatakan tujuan, destiny atau takdir Yesus datang ke dunia. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Itu diungkapkan oleh Nabi Yesaya dengan sebutan 4 gelar. Dan 4 gelar inilah yang akan menjadi dasar iman kita untuk terus menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Kita boleh tidak tahu masa depan kita, tetapi kita mengenal gelar Yesus itu yang akan menjadi dasar buat kita menaruh pengharapan. Kita semua butuh pengharapan, tapi berharap saja nggak cukup. Kita butuh pengharapan yang pasti. Yesus menjadi dasar pengharapan kita. Yang pertama, Yesus disebut penasehat ajaib. Wow, Bapak Ibu Saudara, Yesus disebut penasehat ajaib karena Dia adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Dan firman Allah itu adalah sumber hikmat yang membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan kehidupan yang benar. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun pengalaman kita, berapa banyak pun sumber daya kita, setiap kita butuh nasihat, bimbingan, dan tuntunan yang benar untuk masa depan kita. Sehebat apapun kita, tidak ada seorang pun dari antara kita yang tahu persis masa depan kita. Di awal tahun banyak orang memprediksikan keuntungan besar di tahun ini. Mungkin beberapa sudah mulai merancangkan hal-hal yang besar. Tapi tiba-tiba satu virus telah membuat bangsa-bangsa mengalami shutdown, mengalami penurunan sedemikian rupa, mengalami kehancuran dalam banyak sektor. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu masa depan kita. Dan kita juga nggak tahu bagaimana tahun-tahun ke depan. Apa yang kadang kita anggap baik hari ini, belum tentu ujungnya baik. Bisa saja ujungnya justru menjadi kecelakaan dan maut. Itu sebabnya setiap kita butuh nasihat.
Tapi setiap kita butuh nasihat tidak hanya dari penasehat yang baik. Kita butuh penasehat yang tepat. Di dunia ini banyak penasehat yang bijaksana, penasehat yang baik. Ada konselor-konselor yang luar biasa. Tapi sehebat apapun mereka tetap tidak tahu pasti masa depan kita. Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Kata ajaib ini dalam bahasa Ibrani menggunakan istilah pele. Itu menunjukkan kata itu hanya dipakai untuk keajaiban Tuhan saja. Para cenayang, paranormal, dukun bisa meramalkan masa depan. Tetapi itu bukan keajaiban seperti yang kita maksudkan, seperti yang Alkitab maksudkan. Kata pele, kata ajaib itu hanya dipakai oleh pribadi Allah. Dan Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Ada sebuah nama ilahi yang diletakkan dalam diri Yesus. Kenapa Yesus disebut penasehat ajaib? Karena Yesus tidak hanya memberi nasihat yang baik, tapi Yesus memang adalah pribadi yang tahu masa depan kita. Dialah Alfa dan Omega. Dia telah ada sebelum kita ada, dan dia sudah ada di masa depan kita. Dia tahu persis jalan-jalan hidup kita. Itu sebabnya ketika kita menjadikan Yesus sebagai penasehat ajaib kita, nasihatnya pasti tepat. Karena dia pasti akan membawa kita kepada jalan dan kebenaran dan kehidupan. Di awal gelar, Yesus disebut penasehat ajaib. Tahukah saudara, kenapa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Karena Adam dan Hawa salah mendengar nasihat. Adam dan Hawa mendengar nasihat dari si ular itu. Nasihat yang salah menyebabkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan memberikan konsekuensi yang fatal bagi seluruh umat manusia. Itu sebabnya ketika Yesus datang, pertama-tama dia datang untuk menjadi penasehat ajaib buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu lagi tersesat seperti Adam dan Hawa. Supaya kita nggak perlu lagi menuju kepada maut. Karena penasehat ajaib itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang menuju kehidupan. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita saat ini, apapun keputusan-keputusan yang harus kita ambil, baik untuk hari ini maupun di hari-hari ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan kita. Keputusan berbisnis, membangun rumah tangga, keputusan menjalani hidup. Ada banyak keputusan yang mesti kita ambil. Ingat satu hal, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak sendirian. Ada Yesus, penasehat ajaib bagi kita. Izinkan Yesus melalui firman dan rohnya menerangi dan menuntun jalan-jalan kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Jangan hanya mengambil keputusan menurut pandangan mata seperti Lot, menurut pikiran dan logika kita sendiri. Tapi mari belajar di setiap waktu, entah itu pilihan-pilihan yang besar atau pilihan-pilihan yang kecil, entah itu pilihan-pilihan yang rumit ataupun pilihan-pilihan yang sederhana. Pastikan Yesus yang menjadi penasehat ajaib kita. Orang lain, saudara seiman, itu bisa mengkonfirmasi. Tetapi pastikan hati kita terbuka buat Yesus. Firman dan Roh Kudusnya kiranya menerangi kita. Sehingga setiap langkah kita adalah langkah yang menuju kemenangan, kemuliaan, keberhasilan bersama Yesus saja. Amin, saudara. Lalu yang kedua, dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Kata El Gibor, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang tidak tunduk kepada hukum alam. Ketika Allah menuntun umatnya, Musa dan seluruh Israel, Allah melawan seluruh hukum alam. Bukan Allah menaklukkan seluruh hukum alam. Dan Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Karena kehadiran Yesus adalah untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Yesus menunjukkan selama ada di dunia ini, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Yesus berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur.
memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dan tentunya tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Amin saudara. Saat kita tinggal di dalam Kristus, kita akan hidup melampaui kemustahilan. Orang boleh berkata itu enggak mungkin. Betul, itu tidak mungkin bagi kita. Tapi itu menjadi mungkin bagi Yesus yang tinggal di dalam kita. Kiranya kemurahannya berlimpah atas hidup kita, sehingga yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tertutup menjadi terbuka. Saya percaya hari-hari ke depan kita akan melihat lebih dahsyat lagi kemurahan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa saat ini manusia dengan segala pengetahuannya berusaha untuk menaklukkan alam semesta. Apa yang dulu kita dengar sebagai mujizat, hari-hari ini dipahami oleh anak-anak kita sebagai teknologi. Kita berpikir Allah Maha Tahu, manusia juga pengen Maha Tahu. Itu sebabnya ada CCTV, ada satelit, semua pengen Maha Tahu. Dan hari-hari ini ketika orang bingung, orang nggak tanya lagi sama Tuhan, tapi tanya Mbah Google. Semua ada di sana. Manusia pengen Maha Hadir. Itu sebabnya ada video call. Karena pengen hadir. Anaknya di benua mana, istrinya di benua mana. Tapi bisa hadir dalam satu gadget saja. Semua orang pengen Maha Tahu. Dengan big data, dengan artificial intelligence. Hari-hari ini manusia mengembangkan banyak hal untuk menaklukkan alam semesta. Namun sehebat-hebatnya manusia, masih ada satu hal yang tetap tidak pernah bisa ditaklukkan, yaitu maut dan kematian. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Hanya Allah lah yang sanggup menaklukkan maut. Sehebat apapun manusia, pada akhirnya mereka akan kalah oleh maut dan kematian. Tapi Yesus datang untuk mengalahkan maut dan memberi kepada kita hidup kekal dan kuasa kemenangan. Amin saudara. Kita memang manusia lemah, tetapi kekuatan dan pengalaman kita yang terbatas itu, bila mana kita ada di dalam Kristus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Amin. Dalam Kristus kita percaya bahwa situasi-situasi sulit dan masa-masa gelap kita itu bukanlah situasi yang permanen. Percayalah bahwa itu hanyalah bagian proses bagi hidup kita. Kita percaya bahwa ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah kemuliaan. Ujungnya adalah kehidupan kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Tahun ini mungkin rasa-rasanya begitu gelap. Tapi percayalah, ini bukan situasi yang permanen. Tidak selamanya kita pakai masker terus. Satu waktu saya percaya karena pertolongan Tuhan, kita akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan. Beberapa mungkin hari ini tertunduk lesu karena bukannya untung malah buntung hari-hari ini. Bukannya dapat keuntungan malah utangnya yang nambah. Berharap baik tahun ini tapi justru sakit penyakit yang melanda hidup kita. Percayalah, ini bukan saat-saat yang permanen buat kita. Satu waktu kita akan menemukan kemenangan, kemuliaan bersama dengan Yesus. Di dalam Yesus kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penuh kemenangan. Amin saudara. Allah yang perkasa itu disematkan kepada Yesus. Lalu yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus disebut Bapa yang kekal karena Yesus akan memimpin kita, menuntun kita, bukan seperti tuan kepada budaknya, tetapi seperti Bapa dengan anaknya. Menjadi Bapa itu berarti menjadi sumber dan menjadi pemelihara. Kita para ayah, orang tua itu menjadi sumber bagi anak-anak kita dan menjadi pemelihara bagi anak-anak kita. Orang tua lah yang membesarkan anak, bukan anak yang membesarkan orang tua. Yesus disebut Bapa, Bapa yang kekal karena Dia adalah sumber identitas kita, sumber keberhargaan kita, sumber kasih karunia dalam kita.
Dalam Kristus kita disebut anak-anak Allah. Artinya saudara, kita dikasihi tanpa syarat. Melalui Yesus kita mengalami kasih Bapa yang melampaui kegagalan kita. Dengarkan baik-baik. Yesus disebut Bapa yang kekal karena di dalam Yesus kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah mengasihi kita tanpa syarat, melampaui kegagalan kita. Bapak Ibu, kalau kita kerja ikut orang sebagai pegawai, kita bikin salah, kita pasti akan dapat SP1, SP2, SP3, terus pemecatan. Baru digantikan pegawai baru yang lebih kompeten. Itu sesuatu yang normal dalam perusahaan. Itu kalau bos dan karyawan. Tapi kalau bapak sama anak, bapak enggak punya SP1, bapak enggak punya SP2, bapak enggak punya SP3. Bapak enggak bisa gini, kamu tak pecat jadi anak, aku mau cari anak yang lain. No. Itu sebabnya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang kekal. Kenapa? Karena Bapa akan terus mengupayakan pertumbuhan kita sampai menjadi maksimal. Betul, Bapa akan mendisiplin kita. Tapi Bapa tidak akan pernah melepaskan kita dari tangan kasih karunia-Nya. Bapa adalah sumber kasih, sumber hidup kita. Tapi tidak hanya itu, Bapa adalah pemelihara hidup kita. Kesetiaannya seperti pagar tembok bagi kita. Dia yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sumber pemeliharaan hidup kita. Dia selalu ada bagi kita untuk melindungi dan memelihara hidup kita. Biar di Natal hari ini kita mengingat kembali bahwa kita enggak sendirian. Anak-anak mungkin bisa saja terbang jauh dari rumah kita, sibuk dengan rumah tangganya sendiri, dan itu sesuatu yang natural. Orang tua bisa saja sibuk dengan yang lain. Tapi ingat, kita punya Bapa yang baik. Bapa yang menjadi sumber hidup kita. Bapa yang memelihara kita dari waktu ke waktu. Sampai memutih rambutmu, aku tetap Dia. Aku akan menggendong kamu terus sampai engkau melihat kemuliaan bersama dengan aku, kata Tuhan. Dalam Kristus kita tidak akan pernah kehabisan sumber kehidupan dan sumber perlindungan. Yang keempat adalah Dia disebut sebagai Raja Damai. Bapak Ibu, Yesus disebut Raja Damai karena melalui Yesuslah kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan sesama dan kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Dosa membuat kita putus hubungan dengan Tuhan, sehingga kita kehilangan sumber kasih, sumber kehidupan. Itu sebabnya kita juga gak bisa berbagi kasih dengan orang lain. Kita bertengkar dengan orang lain, bahkan kita bertengkar dengan diri sendiri. Kita gak bisa mengasihi diri sendiri. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menjadi pendamai. Yesus menjadi korban penebus dosa bagi kita. Yesus menjadi korban pendamaian bagi kita. Melalui Yesus, Bapak Ibu Saudara, hidup kita mengalami shalom. Shalom itu artinya utuh. Shalom itu artinya lengkap. Karena hidupnya utuh, hidupnya lengkap, makanya dia mengalami sukacita, sejahtera, damai sejahtera. Seringkali kita hanya memahami shalom dengan istilah damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu hanya akibat. Damai sejahtera itu muncul manakala hidup kita utuh. Kita boleh punya uang banyak, boleh punya posisi yang tinggi, boleh dikagumi banyak orang. Tetapi selama kita belum berdamai dengan Tuhan, selalu ada ruang kosong dalam hidup kita. Tidak heran banyak artis Korea yang hari-hari ini pada bunuh diri. Walaupun mereka duitnya banyak, populer, tapi mereka enggak bahagia. Banyak orang-orang hebat yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tapi ada kabar baik buat kita. Raja Shalom itu, Raja Damai itu adalah Yesus. Karena melalui Yesus kita mengalami shalom, hidup yang utuh, hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang sempurna. Bukan karena situasi dan kondisi yang ada, tetapi karena Allah berkenan diam dalam hidup kita.
Kalau hari-hari ini kita merasa gelisah, khawatir, kehilangan damai sejahtera, mari sadari bahwa Allah sumber hidup kita di dalam Yesus berkenan diam dalam hidup kita. Jangan kehilangan yang terpenting dan yang terutama. Pemazmur Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku gak apa-apa. Yang penting gunung batuku dan kota perlindunganku adalah Allah saja. Raja Daud berkata, semua boleh kau ambil dalam diriku. Jabatan, kekuasaan, kekayaan, ambil, silakan. Asal jangan ambil rohmu daripadaku. Daud menyadari bahwa kalau dirinya terpisah dari Tuhan, maka semuanya gak ada gunanya. Dan bersyukur Yesus datang untuk merangkul kita kembali. Ketika Yesus disalibkan, tirai bait suci yang memisahkan antara ruangan Maha Kudus dengan umat tersobek, robek. Sehingga ketika Yesus disalibkan, semua mata boleh memandang kasih karunia Allah. Kita bersyukur di dalam Yesus, siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita boleh masuk dalam tahta kasih karunia-Nya. Mungkin kita punya kesalahan yang banyak. Mungkin sepanjang tahun ini kita hidup dalam kegagalan demi kegagalan. Kita tidak bisa memenuhi standar Tuhan. Dan mungkin ada banyak kesedihan di dalam diri kita. Apakah saya masih layak? Dengar, Dia Bapa yang kekal itu. Dia menerima kita tanpa syarat. Dan Dia Raja Damai itu. Darahnya akan menguduskan dan menyucikan Anda kembali. Manakala kita berbalik kepada Tuhan, manakala kita mau datang kepada Tuhan, saat itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memerintah atas hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana supaya terang pengharapan itu tidak hanya kita baca dalam Alkitab, tetapi boleh kita alami setiap hari. Firman Tuhan tadi berkata, anak itu diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Artinya Yesus menerima gelar itu karena Yesus diberi kepercayaan untuk memerintah atas hidup kita. Jadi semua gelar Yesus itu akan kita alami. Kita akan mengalami penasehat ajaib itu menasehati kita. Kita mengalami Allah yang perkasa itu membuat mujizat dalam hidup kita setiap hari. Kita mengalami Bapa yang kekal itu menerima kita dengan kasih yang tanpa syarat. Kita mengalami Raja Damai itu memberi shalom atas hidup kita. Kapan, saudara? Saat saudara dan saya memilih untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal yang berdaulat atas hidup kita. Mari izinkan Yesus berdaulat dan memerintah dalam hidup kita. Dalam ibadah Natal hari ini, saudara, mari buka hati kita. Mari undang Yesus masuk dalam hati kita. Bukan lagi sebagai seorang bayi yang mungil, yang lucu, tetapi hadir dalam hidup kita sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang berdaulat atas hidup kita. Ada banyak orang yang mengenal Yesus sebagai nabi, itu baik. Mengenal Yesus sebagai guru, itu baik. Melihat Yesus sebagai orang bijak, itu baik. Dan mereka mendapatkan manfaat dari pernyataan mereka. Tetapi satu-satunya yang membuat kita terselamatkan dan mengalami seluruh janji Tuhan adalah ketika kita mengakui dan mengundang Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ke depan kita tidak tahu pasti. Tapi ingat, Yesus adalah terang pengharapan kita. Sepasti kita punya Yesus. Sepasti kita punya masa depan yang penuh kemenangan dan kemuliaan. Kita akan teduhkan hati kita. Pemuji penyembah Tuhan akan menyanyikan sebuah lagu yang tidak asing, yang seringkali dinyanyikan di hari Natal, Oh Holy Night. Lagu ini menceritakan tentang di tengah-tengah kegelapan, Yesus menjadi sumber pengharapan kita. Mari teduhkan hati kita sambil kita mendengar pujian ini. Buka hati kita dan izinkan Yesus berdaulat atas hidup kita. The
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti inilah kondisinya ketika kita tetap tinggal di dalam dosa. Kita tidak tahu warna, kita tidak tahu jalan yang tepat untuk kita jalani. Tapi bersyukur di tengah-tengah gelapnya dosa yang memperbudak hidup kita, Yesus datang sebagai terang pengharapan. Ketika kita mengizinkan Yesus terang pengharapan itu hadir dalam hidup kita, saya percaya jalan-jalan hidup kita akan menjadi jalan-jalan yang benar, hidup, dan penuh dengan kemenangan. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Malam Kudus di langit yang bertaburan. Biarlah kita menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang, terpancar kini sinar pengharapan. Yang dinantikan sekarang dan bangsanya lelah beroleh harap melihat wajah kini merekam. Mari sujud dengan hidup malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam. Mari angkat fosfor kita, mari sujud, mari sujud dengan kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku di dalammu, harapanku di dalammu,
percaya, ku percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Ku percaya ku aman dalam. Mari beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya masa depan kami sempurna. Kami percaya kemenangan, kemuliaan ada di depan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tidak perlu berjalan dalam kegelapan, karena Engkau Yesus terang yang besar itu hadir dalam hidup kami. Kami mau menatap hari-hari depan dengan penuh iman dan pengharapan kepada Engkau. Kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidaklah menjadi sia-sia. Yang terbaik masih ada di depan kami. Engkau telah menyediakan kemenangan, kemuliaan, kebesaran-Mu bagi setiap orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui Natal tahun ini kami semakin kuat tinggal melekat erat dengan Engkau. Kami tidak mau melepaskan iman pengharapan kami kepadamu. Dan kiranya kemurahan-Mu itu limpah atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di akhir ibadah Natal hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami melakukan karena kami mengasihi dan menghormati Engkau. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami seumur hidup kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.